Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Saya Ciku Kimas Gadinan Sandi dari kelas 14, nomor absen 9. Saya Cipta Fania Laila Fedora dari 10.4 nomor absen 10. Saya Dina Alifia Isyana dari kelas 10.4 nomor absen 11. Saya Zaki Abdullah Mana dari kelas 10.4 nomor absen 12. Kami akan mempresentasikan tentang Kingdom Animalia, kegiatan belajar 2. Implementasi. Lakukan investigasi sesuai dengan prosedur yang telah Anda tentukan. Amatilah morfologi hewan planaria, cacing, lintah, dan lain-lain yang telah kalian bawa dengan teliti dan carilah informasi mengenai hewan-hewan tersebut. Untuk dapat menjawab perumusan masalah, Anda harus melakukan eksplorasi tentang Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Gambarkan hasil pengamatan kalian beserta bagian tubuhnya pada kolom di bawah ini dan carilah nama ilmiah dari hewan tersebut. Deskripsikan ciri umum yang dimiliki. Yang pertama dari Platyhelminthes, cestoda atau cacing pita. Di sana terdapat rostellum, hook, sucker, ovari, genital pore, uterus, testis, excretory duct. Yang kedua dari Nemahelminthes, yaitu cacing gilik atau nematoda. Pada jantan dan betina memiliki paring, nerve ring, excretory system, intestine, sedangkan pada cacing jantan memiliki sphere duct dan testis. Dan pada cacing betina memiliki ovari, uterus, vulva, anus, dan intestin. Satu, mengapa Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida tidak dikelompokkan dalam film yang sama, padahal termasuk dalam golongan Vermes? Kemukakan alasanmu. Karena film Platyhelminthes merupakan hewan tripoplastik acelomata, sedangkan Nemathelminthes hewan tripoplastik pseudocelomata, dan Annelida adalah hewan tripoplastik celomata. Dua, dibandingkan dengan cacing yang lain, Annelida merupakan cacing yang memiliki tingkatan tertinggi. Berdasarkan hal itu, berikan alasanmu. Annelida merupakan cacing yang memiliki tingkatan tertinggi merupakan benar. Karena Annelida tergolong dalam kelompok organisme triploblastik atau embrionalnya terdiri dari 3 lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm dengan selo atau rongga yang sesungguhnya. Analisis dan sintesis. Lengkapilah tabel di bawah ini. Ciri-ciri dari Platyhelminthes. Bentuk tubuhnya simetri bilateral. Lapisan tubuhnya tripoblastik. Sistem pencernaannya yaitu tidak sempurna atau gastrovaskuler. Sistem respirasinya yaitu difusi. Sistem ekskresinya yaitu sel api atau solenosit atau phloem cell. Sistem sarafnya yaitu tangga tali. Sistem reproduksinya yang aseksual yaitu fragmentasi turbellaria. Yang seksual fertilisasi internal. Ciri-ciri Nemathelminthes. Bentuk tubuhnya simetri bilateral. Lapisan tubuhnya tripoblastik. Sistem pencernaannya sempurna yang terdiri dari mulut, faring, usus, dan anus. Sistem respirasinya yaitu difusi. Sistem ekskresinya terdiri atas 2 saluran lateral yang bermuara di sebuah lubang di bagian ventral. Sistem sarafnya yaitu adanya ganglion cerebral dan berkas saraf longitudinal. Sistem reproduksinya yang seksual yaitu fertilisasi internal. Ciri-ciri Annelida. Bentuk tubuhnya simetri bilateral. Lapisan tubuhnya triploblastik. Sistem
pencernaannya sempurna, yang terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, usus, dan anus. Sistem respirasinya yaitu difusi dengan kulit. Sistem ekskresinya yaitu berupa nefridium. Sistem sarafnya yaitu saraf tangga tali. Sistem reproduksinya seksual, hermafrodit, dan Pasti kalian sering mendengar tentang pengobatan dengan menggunakan lintah. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Menurut saya, pengobatan menggunakan lintah ini sangat bagus karena dapat menyingkirkan darah-darah kotor yang ada di dalam tubuh kita dan ramah lingkungan. Peranan pelatih helminthes dan nemathelminthes banyak yang dapat merugikan manusia dan menimbulkan penyakit. Berikut adalah siklus hidupnya. Berdasarkan gambar di atas, hewan jenis apakah yang dapat menginfeksi manusia? Jelaskan siklus hidupnya sampai menginfeksi manusia. Ascaris atau cacing perut, salah satu contoh dari nemathelminthes. Siklus hidupnya yaitu berawal dari cacing dewasa, melakukan perkawinan di usus manusia. Lalu, telur yang sudah dibuahi keluar bersama feses. Kemudian, telur mengalami pertumbuhan, membentuk embrio yang mengandung larva. Embrio yang mengandung larva masuk ke dalam mulut bersama dengan makanan yang kurang higienis. Embrio menetas menjadi larva di usus. Kemudian, larva menuju ke organ paru-paru. Lalu, larva dari sistem pernafasan akan tertelan kembali ke saluran pencernaan dan mematangkan diri di usus halus. Terima kasih.